Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, semoga tayangan tadi bisa menjadi bahan perenungan buat Anda. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup dengan memberi barang-barang mewah. Silakan, silakan. Tapi apalah artinya rumah yang mewah, mobil, sport, tas mahal, gadget tercanggih, tapi Anda sakit. Karena saya percaya bahwa kesehatan adalah prioritas yang paling tinggi. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa menikmati itu semua. Jadi, jaga kesehatan. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan bersama saya di sini ada dua perempuan hebat, dua narasumber, dua praktisi kesehatan. Ada Ibu Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Ibu-Ibu? Kabar baik. Kabar baik, Kang Pak Haji. Aduh, kompak banget. Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Gimana ibadah hajinya kemarin lancar? Ibadah hajinya lancar, ya. Dan karena terlihat mabrur. Insya Allah. Tapi memang itu fisik harus prima sekali, Betul. ya. Dan alhamdulillah selama kemarin ibadah haji saya di sana 22 hari tidak ada masalah kesehatan yang berarti. Bagus. Karena saya rutin menjaga kesehatan dengan menggunakan teknologi laser. Dan juga bersama saya di sini ada narasumber yang usianya mirip-mirip dengan saya, juga rutin menggunakan teknologi laser. Bang Bistok, apa kabar? Luar biasa. Bang Bistok ini pertama kali ya ke Go Healthy? Betul, pertama kali. Tapi katanya pakai teknologi laser malah udah lama ya? Sudah Dari lama. tahun 2019. 2019 awal. Sapa dong sana opung tulang sana siapa? Coba. Horas, semuanya. Kita semua harus menjaga hidup sehat karena itu investasi, bukan biaya. Jadi buat abang, buat bapak tua semuanya tetap jaga kesehatan, makan sayur yang banyak dan buah yang banyak. Ya, terima kasih. Kita kenalan dulu sama Bang Bistok, ini dia riwayat kesehatannya. Bistok Parulian Batubara. Ia terus berusaha untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat, sebab kesehatannya sempat terganggu. Mungkin hal ini karena pola hidupnya yang dulu kurang sehat. Tahun 2018 saya mengalami obesitas sampai 105 kilo. Saya coba medical check up, ditemukan kondisi di mana saya ada perlemakan hati. Kolesterol saya juga cenderung tinggi, asam urat juga tinggi. Bistok kini semakin giat dalam mengatur pola hidup. Selain memperbaiki pola makan dan memperbanyak olahraga, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Itu sangat signifikan sekali membantu saya menjalani pola hidup sehat saya untuk menurunkan berat badan saya, mengendalikan stres, mengendalikan kolesterol saya, mengendalikan gula darah, dan tidur juga saya lebih nyaman. Ini
bahas orang yang tinggal dan bekerja di kota besar ya, tensi dan kolesterol. Tensi ya karena tadi bilang salah satu faktornya adalah kemacetan yang mungkin dihadapi setiap hari. Kolesterol juga mungkin karena makan yang nggak dijaga ya. Betul. Nah makanya sebelum kita ngebahas apa manfaat yang dirasakan oleh Bang Bistok setelah menggunakan teknologi laser, saya mau mengetes dulu pemahamannya soal pernyataan ini. Banyak mengkonsumsi buah dapat memicu perlemakan hati. Kira-kira menurut Bang Bistok ini pernyataan benar atau salah? Salah ya. Karena saya termasuk pengkonsumsi buah sama sayur, ya kan. Ketika fase saya harus diet ya, saya kan perlemakan hati, fatty liver ya. Fatty liver. Ada fatty liver. Jadi Disarankannya disarankan banyak makan buah, banyak makan sayur. Nah terakhir saya 2022 awal tuh dicek US itu udah Hasilnya bagus. hasilnya bagus. Kira-kira yang tepat jawabannya apa sih? Ya, Bu nah Rita? pemirsa, sebelum saya jawab nih benar atau salah ya. Nah kita pahami dulu nih apa sih yang ada pada buah, kenapa kok buah itu dianggap bisa memicu perlemakan pada hati. Jadi buah sendiri itu kandungan gulanya adalah fruktosa. Fruktosa. Nah fruktosa itu jalur metabolismenya memang nggak ke pembuluh darah, tapi dia langsung ke organ hati. Jadi semua jenis fruktosa baik itu dari madu, dari buah, ataupun dari sirup fruktosa itu dia langsung ke organ hati. Nah, ketika seseorang mengasup fruktosa dalam jumlah yang berlebihan, maka ketika proses metabolisme di hati dia akan berlebih dan itu akan membentuk perlemakan pada hati. Nah, sedangkan kalau gula pasir, gula merah itu bentuknya sukrosa, maka jalurnya adalah jalur pembuluh darah baru ke organ hati. Nah, kira-kira kalau seperti ini metabolismenya, jadi benar dong kalau gitu buah menyebabkan perlemakan hati. Faktanya tidak demikian. Karena ketika konsumsi fruktosanya dari buah utuh tidak akan pernah terjadi kelebihan asupan fruktosa. Tetapi ketika mengkonsumsi fruktosanya dari sirup, baru bisa terjadi kelebihan asupan fruktosa. Jadi pernyataan yang menyatakan banyak konsumsi buah dapat memicu perlemakan hati, jelas itu salah. Buah itu kandungan mikronutriennya banyak banget. Dan mikronutrien inilah yang membantu proses peningkatan antioksidan di organ hati, yang mana organ hati sedang mengalami peradangan karena adanya perlemakan hati, maka dia membantu proses mengatasi perlemakan pada hati. Buah sayur is good for our body ya. Jadi banyak mengkonsumsi buah dapat memicu perlemakan hati adalah sebuah pernyataan yang salah. Nah, sekarang kita belajar dari kisahnya Bang Bistok yang memang dulu pernah punya masalah kesehatan, hipertensi. Betul. Betul. Kolesterol tinggi. Betul. Asam urat tinggi. Betul. Apalagi? Gula aman tapi gula. Gula aman. Gula aman. Oke. Dari 3 hal ini yang tinggi-tinggi kalau dibiarkan bisa jadi komplikasi apa aja? Tahu nggak kira-kira Bang Bistok? Jantung ya. Betul. Apalagi? Apa istilahnya stroke ya? Stroke. Oke, makanya Bang Bistok menggunakan teknologi laser. Betul. Dulu triggernya apa waktu itu? Saya kan obesitas pada dasarnya. Pernah? Pernah 100-105. Saya termasuk hobi makan kue, makanan yang enak-enak lah. Iya, iya, iya. Siapa yang nggak suka sih? Bersantan, yang itu saya juga konsumsi berlebihan. Nah itu kan masih di bawah 40 tahun. Oke. Nah ketika saya umur 40 tahun, di sini nih kolesterol itu Paling tinggi pernah berapa? hampir 300 ya, terus apa lagi nih yang Tensi. tinggi nih? 160. 160. Asam uratnya masih tinggi juga. Asam urat dulu tinggi, bisa ngilu, ya susah tidur, ya Iya. pokoknya Paling tinggi ada di angka berapa dulu? 8,9. Oke, ya. itu kan cerita dulu-dulunya nih. Iya. Sekarang kan sudah jauh Udah lebih pakai sehat dong. laser. Udah pakai laser. Nah setelah saya pakai teknologi laser, lebih berenergi. Lebih berenergi. Secara Iya. sehari-hari lebih bertenaga ya. Lebih bertenaga. Iya, Jalan aja saya termasuk ya cepet tetet Oke. gitu. Jadi berenergi. Dengan teknologi laser, kalau menurut saya ya membantu ya. Membantu, oke. Gitu. Dari sisi Bapak yang berasa lebih bertenaga, apalagi Pak yang dirasakan Pak? Tidur? Tidur lebih nyenyak. Terakhir ada di angka berapa tensinya? 114, 111 per Wow, itu 68. normal banget. Cakep, pertahankan ya Pak ya. Kalau kolesterolnya Pak? Kolesterolnya itu cukup terjaga sih. Ya naik-naik dikit. Pokoknya mah jangan lebih dari 200 deh, Betul, jaga aja betul, gitu betul, ya. Gitu. Asam urat juga aman. Asam urat termasuk 7 loh. saya di bawah Oh, sekarang. di bawah 7. Oke, bagus Pak. Pertahankan Pak. God ya. Kenapa kok Bang Bistok bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa tadi gitu ya? Pertama adalah penjelasan tentang menjadi lebih bertenaga. Nah pemirsa perlu pahami kenapa seseorang bisa bertenaga itu karena ada energi kan? Iya. Energi itu datangnya dari mana? Dari makanan, yaitu dari karbohidrat yang menghasilkan gula, dari lemak dan kolesterol yang kemudian menjadi asam lemak sebagai sumber tenaga juga. Tetapi
Tetapi kalau tidak dimetabolisme dengan baik di dalam tubuh kita, justru dia menjadi tumpukan metabolik yang berbahaya. Nah, teknologi laser itu punya cara kerja akan membawa atau memindahkan seluruh kadar glukosa darah yang berlebih di pembuluh darah dan juga kolesterol yang berlebih di pembuluh darah untuk dibawa ke organ mitokondria, kemudian bekerja merubah gula dan merubah kolesterol menjadi oksigen dan menjadi ATP. ATP ini adalah energi yang siap pakai oleh tubuh kita. Nah, kemudian orang-orang yang selama ini ada peningkatan gula di dalam darah, kemudian dengan penggunaan teknologi laser, maka kadar gula darahnya akan terkontrol. Kolesterolnya akan terkontrol, tetapi dengan bonus mendapat energi yang tinggi. Jadi di sini saya apresiasi ya kepada Pak Bistok ya, walaupun memang belum mengalami komplikasi, tetapi Jangan memang dong. sadar betul ya bahwa oh ini di tubuh saya ini sudah ada yang tidak beres nih, mulai dari obesitas, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Beliau langsung take action nih, merubah gaya hidup, menurunkan berat badan dan juga menggunakan teknologi laser. Apresiasi, pertahankan, lanjutkan. Teknologi laser yang digunakan oleh Mas Bistok ini digunakan pada area pergelangan tangan. Nantinya perangkat laser akan mengeluarkan 3 warna sinar terapi dan akan menyinari pembuluh darah kita nih, seperti pada ilustrasi berikut. Nah, nantinya akan ada laser merah, sinar biru, dan juga sinar kuning akan menyinari mulai dari lapisan kulit terluar, epidermis, menembus ke lapisan kulit tengah, dan juga mencapai ke pembuluh darah. Di pergelangan tangan kita ini ada 2 pembuluh darah besar pemirsa di rumah, arteri radialis dan arteri ulnaris, yang kalau misalkan Anda sentuh itu terasa denyutannya. Nah, inilah fungsi teknologi laser. Nanti laser merah akan mengoptimalkan pembuluh darah Anda dalam menghasilkan zat NO. Dan NO ini memegang peranan yang penting dalam kesehatan pembuluh darah. Yang dikerjakan adalah dia membuka dan melebarkan dinding dalam pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka, otomatis aliran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah menjadi lebih terkendali. Ini yang dirasakan oleh Mas Bistok, yang dulunya tensinya wow fantastis ya, ada di angka 160-an. Saat ini sudah lebih terkendali, ada di angka 114 sampai 120. Manfaat NO ini masih banyak pemirsa di rumah. Salah satunya adalah menjaga fungsi organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, otak. Dia juga membantu menguraikan gumpalan darah dan mencegah penempelan sel-sel keping darah. Jadi ya, cerita dari Mas Bistok ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum komplikasi, yuk kita atasi masalahnya dengan menggunakan teknologi laser. Gunakan seperti apa yang Bang Bistok gunakan, yaitu teknologi laser. Ada dokter laser, ada juga AccuLaser, sama-sama dari Gogomol. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya gampang kok, sehari 2 kali aja. Durasi boleh pilih 15 sampai dengan 60 menit. Tapi ini sudah bisa membantu kita untuk mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, dan lain-lainnya. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Pemirsa, jangan tunda lagi, ayo take action sekarang juga. Ya, dapatkan dokter laser ataupun AccuLaser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ayo jaga kualitas darah dan pembuluh darah karena akan menentukan kualitas hidup kita. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Yo! Pemirsa, mari kita belajar dari Bang Bistok Datubara yang memang dulu atas nama pekerjaan, atas nama kesibukan, sehingga kesehatan menjadi korban. Ya, untung orang Indonesia nih, untung belum jadi komplikasi. Padahal pada saat itu tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, dan pernah ada pembentukan lemak dalam hati atau fatty liver. Ya, tapi sadar ini kalau dibiarkan nggak bisa nih. Makanya pelan-pelan merubah pola hidupnya dan sudah menggunakan teknologi laser. Dan sekarang hidupnya jauh lebih sehat rasanya ya, jauh lebih optimis dalam menghadapi hidup. Tapi saya mau mundur dulu sedikit. Bang Bistok, dulu waktu tensi tinggi, kolesterol tinggi, fatty liver ada, asam urat tinggi, ke kehidupan berpengaruh seperti apa sih? Ada yang pernah merugikan dalam hari-harinya nggak sih? Kecemasan. Cemas apa nih? Jadi saya tuh 2018 itu bisa seminggu tuh ke rumah sakit. Oh, sering ke rumah sakit. Kenapa merasa cemas? Ya, badan nggak nyaman nih, ada apa ini, ketakutan, dan jadi ya kalau mungkin serangan panik jadinya. Jadi ngecek Panik EKG, ya kan. Ketakutan aja gitu, was-was Ya, terus tiap hari. cemas. Apa enaknya hidup begitu ya? Iya. Nggak enak. Benar-benar. Jadi mau tidur nih kan susah tidur. Wah, nggak bener nih. Disitulah, wah, saya coba medical check up, terus
ada fatty liver, mulailah saya diet, makan makanan sehat, mengatur pola makan. Jadi paling yang signifikan ya ketika saya coba teknologi laser. Iya. Jadi di situ tuh penurunan berat badan saya cukup signifikan. Kenapa saya bilang signifikan? Menjaga untuk tetap stabil. Berat saya 80, 83, 84, turun lagi 83, 80 gitu. Jadi bisalah stabil gitu. Apalagi kan merubah menjadi tenaga ya. Itu penting sekali sebenarnya. Nah, pemirsa, nanti kita lanjutkan ngobrol lagi dengan Bang Bistok, tapi sekarang ada informasi penting buat Anda ya. Tahukah Anda tips pola makan untuk mencegah obesitas? Jadi sebelum saya jelaskan, saya ingin membeberkan data nih. Data berdasarkan pemantauan status gizi yang dilakukan oleh Kemenkes pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 1 dari 4 penduduk dewasa Indonesia mengalami obesitas. Jadi ya perlu kita pahami bahwa dampak dari obesitas ini tentunya dapat meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dan salah satu faktor resiko utama kematian dini adalah obesitas. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami obesitas, yuk segera konsultasikan diri ke dokter maupun ahli gizi terdekat untuk mendapatkan manajemen yang tepat. Dan di sini saya ingin share tips mengenai piring makan model T yang bisa membantu mengatasi obesitas. Dan kebetulan ya saya sangat merasa terhormat ya karena pencetus penemunya ini ada di sebelah saya, Burita. Dan ini sudah diadop ya sama Kementerian Kesehatan sebagai bentuk untuk kebijakan program. Ya, jadi dalam piring makan model T itu piring makan kita yang bundar dibikin huruf T di situ. Jadi dibagi secara horizontal dan kemudian akan ada 2 bagian atas dan bawah nih pemirsa. Yang setengah bagian atas piring makan kita itu hanya boleh diisi dengan sayur dan buah. Ketika kemudian buah tidak tersedia, boleh sayur semua. Tapi ketika sayur tidak tersedia, tidak boleh buah semua. Sayur itu menjadi kuncinya. Dan kemudian sebagian adalah buah. Jadi sayur bisa menggantikan buah, tapi buah tidak bisa menggantikan sayur. Nah, kemudian ketika kita lihat di bawahnya itu ada 2 bagian, setengah bagian piring makan kita dibagi 2 bagian. Separuhnya itu adalah protein, bisa hewani dan nabati, dan sebagian lagi adalah karbohidrat kompleks yang bervariasi. Jadi tidak hanya nasi putih tapi juga umbi-umbian dan kemudian juga jagung gitu. Jadi pemirsa terapkan ini dan jangan lupa gunakan teknologi laser untuk membuat pembuluh darah kita menjadi makin sehat dan kemudian kualitas darah kita juga makin baik. Di 2018 lah saya coba banyak makan sayur porsinya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Setengahnya sayur nih sama buah. Betul. Gitu ya. Jadi kadang saya juga untuk karbohidrat ya umbi-umbian. Oke, bagus. Terus untuk proteinnya ayam, ikan gitu. Jadi porsinya memang lebih banyak sayur dan buah gitu. Sampai sekarang sih. Jadi itu yang membuat stabil. Hanya ada satu kondisi kan kalau obesitas kan kandungan ada yang melekat di tubuh nih ya. Gitu. Nah, ini mengatasinya ya kalau menurut saya sih laser itu sih teknologi laser ya. Berpengaruh untuk menambah efektivitas dari pola diet kita. Iya betul Bang Bistok. Jadi ketika makanan itu masuk, protein itu akan berfungsi untuk meningkatkan basal metabolisme. Betul. Sedangkan vitamin mineral akan punya fungsi untuk memperbaiki metabolik kita. Tapi siapakah yang membawa itu ke seluruh darah kita? Syaratnya kan darah kita sudah harus lancar sirkulasinya, pembuluh darah sudah harus elastis. Nah itulah bantuan teknologi laser yang membuat kemudian zat gizi yang sudah kita kemas dalam bentuk piring makan model T bisa sampai ke darah, dibawa ke seluruh organ yang membutuhkan. Iya. Nah, ini udah rutin pakai laser sejak tahun 2019. Hebat loh ya Bang Bistok ini ya. Sehari dipakai berapa kali? Sehari 2 kali. Kapan aja tuh? Ketika saya berangkat nyetir, itu kan kurang lebih perjalanan 1 jam lebih gitu. Itu saya pakai. Oh, sambil nyetir. Ya. Nah, pulangnya pun saya pakai juga. Nah, ngecasnya di mobil. Gitu. Jadi kalau di rumah takutnya lupa. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu istirahat. Intranasal yang dipasang di rongga hidung. Nah, itu dipakai nggak? Itu kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang di mobil juga. Gitu, memang sih ya. Kalau saya senangnya sebelum tidur biasa sambil rebahan. Cobain deh. Ini banyak yang masih belum tahu nih. Iya benar, karena manfaatnya banyak. Jadi saya anjurkan Iya. buat Mas Bistok untuk pakai secara rutin ya. Pemirsa di rumah kita sama-sama lihat. Orang dengan obesitas, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi tentunya beresiko untuk mengalami serangan stroke,
Nah, kita mau mencegah nih terjadi serangan stroke. Salah satunya adalah harus memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik, terutama di area organ otak. Pembuluh darah yang ada di hidung ini memang berhubungan secara langsung dengan pembuluh darah yang menuju ke organ otak. Ketika Anda menggunakan intranasal, nantinya saluran pernapasan dan juga pembuluh darah yang ada di area rongga hidung ini akan secara maksimal menghasilkan nitric oxide. Nitric oxide yang akan ikut terbawa ke pembuluh darah menuju ke organ otak. Di sana dia membantu melebarkan pembuluh darah yang ada di organ otak, menjaga kualitas darah dan pembuluh darah agar tetap baik. Bisa untuk mencegah terjadi serangan stroke, untuk yang sudah mengalami serangan stroke bisa membantu proses pemulihan stroke, mencegah terjadi stroke berulang, mencegah terjadi demensia atau kepikunan ya, menjaga fungsi memori maupun kognitif dengan lebih baik. Nanti ketika Mas Bistok pakai, itu nanti akan merasakan fokus, atensi maupun konsentrasinya menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya nantinya juga membantu tidur Anda menjadi lebih baik lagi nih pemirsa di rumah. Jadi tidurnya bisa menjadi lelap karena memang tugas yang menghasilkan hormon melatonin itu adalah kelenjar pineal yang ada di bagian dalam organ otak. Ketika aliran darahnya bisa mencapai ke kelenjar pineal dengan lebih baik, nantinya produksi hormon melatonin juga menjadi lebih optimal. Bisa untuk Anda yang mengalami insomnia atau untuk Anda yang mungkin pernah merasakan vertigo, sinusitis dan migrain juga bisa terbantu dengan menggunakan intranasal. Nah, pemirsa, penggunaan teknologi laser itu adalah digunakan di pergelangan tangan kiri ya. Nah, kenapa digunakan di tangan kiri? Karena di situ ada jalur-jalur akupuntur. Mari kita lihat titik akupuntur ya. Titik akupuntur PC6 dan 7 dan kemudian juga HT4, 5, 6 dan 7. Itu titik akupuntur yang bekerjanya adalah ke jantung. Di situ pompa jantung akan menjadi lebih kuat dan sirkulasi darah dari jantung ke pembuluh darah dan dari pembuluh darah kembali ke jantung itu akan menjadi lancar ketika titik akupuntur itu distimulasi dengan 3 warna dari teknologi laser. Tidak hanya itu, ada titik akupuntur LU7, 8 dan 9. Itu kerjanya adalah di paru-paru. Jadi menguatkan paru-paru dalam mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon monoksida. Sehingga kemudian zat-zat sisa di dalam pembuluh darah itu akan teratasi. Dan kemudian pembuluh darah juga akan mendapatkan oksigen dalam jumlah yang cukup. Teknologi laser kalau digunakan di pagi hari, itu juga punya peran yang bagus sekali karena bisa menghasilkan hormon serotonin. Hormon serotonin adalah hormon yang membuat kita bisa bekerja lebih baik karena kita mendapatkan hormon bahagia di pagi hari. Tapi kalau dipakai malam hari itu merangsang untuk terjadinya produksi hormon melatonin. Jadi kita tidurnya lebih bagus, recovery-nya juga akan lebih baik. Tunggu apa lagi pemirsa? Terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser dari sekarang. Nah, Bang Bistok sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ya. Coba diajak pemirsa lainnya untuk jaga kesehatan, untuk pakai teknologi laser supaya bisa sehat kayak Bang Bistok. Silakan. Kesehatan itu sangat penting buat kita karena kita harus berpikir bahwa kita tetap harus bersama-sama dengan keluarga, anak kita, istri kita. Untuk itu penting sekali untuk menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, menghindari yang namanya obesitas. Dengan menggunakan teknologi laser itu juga sangat-sangat membantu kita untuk menambah kualitas dari pola hidup sehat kita. Jadi kita menghindari yang namanya faktor resiko penyakit yang tidak menular seperti jantung, stroke, dan diabetes. Jadi saya mengajak semuanya untuk ikut juga menggunakan teknologi laser. Jadi adalah perubahan yang dialami oleh Bang Bistok sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Jadi memang dulu tuh obesitas, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, ya badan nggak enak banget dulu ya, asam urat juga tinggi, kayaknya nggak ada energi gitu kan. Setelah menggunakan teknologi laser, sekarang tekanan darahnya aman terkendali, kolesterolnya terkendali, asam uratnya juga, kualitas tidur meningkat, gangguan kecemasan tidak ada, badan terasa lebih bugar. Bang Bistok terima kasih ya. Ya, apapun yang kamu kerjakan, mengejar target, macet di jalan, ingat yang nomor 1 adalah kesehatan. Ibu Dita terima kasih. Sama-sama. Ya, Mbak Preti juga terima kasih buat penjelasannya. Pemirsa, jangan tunda lagi, ayo take action. Sekarang juga gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Yang tadi itu loh, yang titik akupuntur ya. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin.
Ini dokter laser atau Q laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi yang menakutkan lainnya. Ingat pemirsa, nyawa lo taruhannya. Jadi ayo dapatkan dokter laser ataupun Q laser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Ingat, buat kesehatan jangan coba-coba. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat Q laser ataupun dokter laser dari Gogomol. Jangan sampai kecolongan, kita kena komplikasi, nyesal kita nanti. Makanya segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.